Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Riyadus Solihin. Di sini saya akan mengerjakan ulangan akhir semester pelajaran algoritma pemrograman. Di sini ada soal ya, soal UAS. Soal UAS ini adalah membuat program dengan menggunakan Python. Ya, ini jumlahnya ada dua soal. Ini soal pertama dan ini soal yang kedua gitu. Nah, soal yang pertama, mari kita ini kerjakan dulu soal yang pertama gitu. Soal yang pertama yaitu buat program penjualan barang dengan ketentuan inputan berupa nama barang, harga barang, jumlah pembelian, dan pembayaran. Lakukan proses perhitungan total harga yang harus dibayarkan. Setelah itu ada hitung total uang kembalian dari pembeli. Ya contohnya seperti ini ya, seperti yang ditampilkan ada input nama barang, kita harus menginputnya buku, misalkan input harga barang berapa jumlah harganya, harus diinput juga input jumlah beli, berapa jumlah belinya, input total pembelian dengan proses perhitungan oleh program, lalu input pembayaran, berapa yang dibayarkan dan kembaliannya, proses diperhitungkan oleh program. Itu. Jika tidak ada kembalian berarti 0. Nah, ini adalah soal yang pertama. Mari kita buat programnya. Yang pertama kita harus menginput nama barang. Kita tulis str input, masukkan nama barang. Lalu yang kedua, kita harus menginput harga barang. Nanti saya jelaskan ya. Harga barang sama dengan integer input, masukkan harga barang. Masukkan harga barang. Yang kedua, jumlah barang, integer input, masukkan jumlah barang. Nah, saya jelaskan dulu ya, kenapa ini ada str. Str ini adalah string, dimana penjelasan string itu adalah kumpulan karakter atau huruf. Jadi yang seperti yang tadi di soal, kita harus menginputkan nama barang. Nama barang itu terdiri dari ya huruf-huruf gitu, misalkan pulpen, pensil, buku gitu, makanya memakai dengan string gitu. Lalu ada harga barang, ini ada harga barang sama dengan harga barang, bisa dikatakan ini adalah variabel. Nanti variabel ini akan kita masukkan gitu, akan kita ambil, maksudnya ya dimasukkan gitu. Nanti kita codingan selanjutnya ada gitu, kita panggil. Nah, kita panggil variabel ini nanti gitu, harga barang. Lalu di sini juga variabel jumlah barang, nanti kita akan panggil variabelnya. Harga barang kenapa memakai integer? Karena integernya terdiri dari ya bisa dikatakan angka gitu, integer gitu. Angka makanya memakai dengan integer gitu. Dan di dalam soal juga harus masukkan harga barang, jadi kita harus menginput harga barang tersebut. Sama dengan jumlah barang juga kita harus menginputkannya, masukkan jumlah barang. Nah, dan di sini ini adalah total. Jadi soal adalah total pembelian. Total pembelian. Nah, nanti total pembelian kita tulis harga barang dikali
jumlah barang. Nah, harga barang ini, harga barang dipanggil ke sini dan jumlah barang juga dipanggil ke sini. Makanya ketika nanti ya ini dipanggil variabel kedua ini. Ya, makanya seperti itu. Dikali ya, nanti ketika kita sudah masukkan harga barang maka dikali dengan jumlah harga barang nantinya. Terus yang kedua, kita print, nanti kita tampilkan print total print total pembelian dua, total panggil variabel yang ini total pembelian. Nah, total pembelian seperti itu. Lalu di soal berikutnya kita harus masukkan pembayaran. Jadi yang dibayar, yang harus dibayar oleh pembeli gitu. Pembayaran. Kita juga harus menginput pakai integer juga sama input. Masukkan jumlah bayar. Jumlah bayar. Nah, seperti itu. Setelah menginputnya, lalu nanti akan ada kembalian ya, kembalian ini. Setelah menginput pembayaran nanti ada kembaliannya. Kembaliannya itu kita pembayaran, berarti pembayaran dikurangi total pembelian. Nah, total pembelian. Lalu kita print lagi. Kita tampilkan kembalian. Nah, seperti ini sudah jadi ya. Jadi ini pembayarannya, kita harus menginput, masukkan jumlah bayar. Lalu nanti kita akan ditampilkan kembaliannya, yaitu kembalian ini sama dengan kita panggil ini variabel pembayaran dan juga dikurangi total pembelian. Maka nanti akan tampil print, ditampilkanlah kembalian kita gitu. Ya, mari kita coba supaya lebih mengerti ya. Ini kita tampilkan codingannya. Nah, masukkan nama barang, misal pulpen. Set. Masukkan harga barang, misal pulpen harga 3.000. Masukkan jumlah barang. Jumlah barang kita beli 9.000. Ya, ini sudah ada hasilnya. Seperti soal tadi ya, proses ini dikerjakan oleh program gitu ya. Total pembeliannya 9.000. Masukkan jumlah bayar 9.000 atau misalkan kita jumlah bayarnya 10.000. Misal masukkan jumlah bayar 10.000, maka kembalian kita adalah 1.000 ya. Jadi seperti itu ya. Ini programnya sudah betul gitu. Masukkan nama barang di input, masukkan harga barang di input, jumlah barang juga di input, lalu total pembelian dikerjakan oleh program, tampil 9.000, masukkan jumlah bayar. Misal kita bayar 10.000, maka kembaliannya adalah 1.000. Seperti itu. Ini adalah program yang pertama ya, yaitu ya ini program pertama tadi soalnya, yaitu buat program perhitungan nama barang gitu, perhitungan penjualan, program penjualan seperti itu. Ini adalah soal pertama. Mari kita ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya itu yang kedua, buat program untuk memasukkan nama dan nilai mahasiswa
dengan memanfaatkan list. Jumlah list bisa fleksibel sesuai inputan atau dibatasi maksimal 5 data saja. Kemudian tampilkan nama, nilai, jumlah mahasiswa, rata-rata nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, dan keterangan yang berisi lulus jika nilai lebih dari 60 dan gagal untuk di bawah 60 seperti contoh di gambar bawah berikut. Nah ini contohnya ya, seperti gambar berikut contohnya. Nah ini harus masukkan nama, nilai, dan juga akan ditampilkan nama dan keterangan lulus dan tidaknya, jumlah mahasiswanya, rata-rata, nilai tertinggi, terendah, jumlah lulus, dan jumlah gagal. Baik, mari kita lihat programnya. Nah, ini adalah program yang kedua ya. Karena panjang kita sudah tulis, kita bahas, kita jelaskan langsung gitu. Yang pertama ini ada def, atau bisa dikatakan ini adalah variabel ya. Saya menginput dulu variabelnya, nanti kita akan panggil variabel tersebut gitu. Ini hitung rata-rata nilai ya. Langsung ada jumlah sama dengan sum, rata-rata sama dengan jumlah, len, return rata. Nah ini untuk menghitung rata-rata gitu. Lalu di sini ada variabel cari nilai tertinggi, maka cara memilih nilai tertinggi menggunakan dengan max gitu, itu mencari nilai tertinggi. Lalu untuk mencari nilai terendah, kita menggunakan min ya, variabel ini variabel untuk cari nilai terendah. Lalu keterangan, nah ini keterangan variabel selanjutnya ada keterangan. Jika nilai lebih dari 60 maka keterangannya maka lulus, jika tidak if, ini jika nilainya 60 lebih keterangannya akan lulus, jika tidak else, jika tidak maka keterangannya tidak lulus gitu. Lalu def, hitunglah jumlah lulus, hitung jumlah lulus tidak lulus. Nah ini adalah masih variabel ya, jumlah lulus sama yang tidak lulus gitu. For n i, nah ini menggunakan perulangan for yaitu ya. Di sini saya menggunakan for perulangan juga di program yang kedua for ya. Jumlah lulus, main list nama, jumlah ini for n nilai lebih dari 60 jumlah lulus maka kurang lebih dari 1, else jumlah tidak lulus kurang lebih 1. Nah ini lalu def main list nama, list nilai. Nah di sini selanjutnya setelah ini semua variabel sudah ditulis, maka kita selanjutnya input data mahasiswa. Kita menginputkan data mahasiswa, jumlah data, masukkan jumlah data ya. Jadi ini bebas gitu, nantinya ketika kita menginput mau lebih dari 5 pun bisa, tapi dalam soal itu minimal 5, maka kita menginputkan nanti 5 gitu. Lalu for perulangan ya, ini juga menggunakan perulangan jumlah data dan mahasiswa. Nanti ketika kegunaannya apa ini perulangan, nanti ketika misalkan kita menuliskan 5 di sini 5 data, maka akan diulang sebanyak 5 data juga, itu kegunaan for gitu. Nah nanti masukkan nama, diulangnya itu ini nama mahasiswa dan masukkan nilai mahasiswa gitu. Ketika misalkan di sini ada 5 data, maka menginput nama mahasiswa dan masukkan nilai mahasiswa itu akan terulang 5 kali, seperti itu penjelasannya. Dan ini menggunakan float. Float ini adalah bisa dikatakan nilai desimal atau nilai desimal seperti koma dan koma titik gitu. List nama, nah ini kita panggil variabel list nama dan nilai, nama nilai. Nah seperti itu. Dan ini kita print, maka kita akan ditampilkan hasil dari program yang di atas tadi, maka akan ditampilkan gitu dengan tabel. Seperti contoh tadi kita harus menampilkannya itu ada tabel. Nah ini adalah menampilkan informasi mahasiswa kita itu tabel ya, menggunakan tabel juga menggunakan for ya.
Ini menggunakan for itu adalah untuk menampilkan tabel. Nah, ini ada nomor, nama, nilai, keterangan. Nah, nanti setelah menginput mahasiswa, nama mahasiswa, nilai mahasiswa, maka akan tahu nilainya berapa dan keterangannya lulus atau tidak. Ini lulus atau tidak lulus gitu. Lalu selanjutnya menampilkan informasi. Ada jumlah mahasiswa, kita panggil jumlah data nilai, kita panggil ya variabel yang di atas tadi, hitung rata nilai tertinggi, cari. Nah, ini adalah variabelnya, cari nilai tertinggi, dipanggil cari nilai tertinggi, lalu cari nilai terendah, sama juga jumlah lulus, jumlah gagal yang tidak lulus. Itu nanti ini ditampilkan sesuai dengan contoh yang nomor soal 2 ini. Mari kita jalankan programnya gitu. Nah, masukkan jumlah data mahasiswa karena kita dalam soalnya 5, maka kita tulis 5. Masukkan nama, misal Reja, nilai 90. Lalu Sani misalkan Sani nilai 80. Misal Indra nilai 70. Regi, misal masukkan nama mahasiswa ya, Regi, lalu masukkan nilai 60. Lalu Pandu misal nilainya 50. Set. Nah, nanti akan tampil informasi mahasiswa. Nomor 1 Reja nilai 90, maka nyatakan lulus. Lalu Indra nilainya 80, karena lebih dari 60 maka lulus. Sani 80 maka nilainya lulus. Indra lebih dari 60 nilainya 70 maka lulus juga. Regi nilainya 60 maka dinyatakan lulus. 60 atau lebih maka masih 60 juga masih dinyatakan lulus. Pandu 50 karena kurang dari, di sini juga keterangannya bila kurang dari 60 maka keterangannya tidak lulus gitu. Nah, jumlah mahasiswa ada 5, rata-rata nilai di sini ada 70, nilai tertinggi 90, betul ya, tertinggi 90 dan nilai terendah 50 ya, betul. Dan jumlah yang lulus ada 4, 1, 2, 3, 4, dan jumlah yang gagal cuman 1, Pandu ya gitu. Nah, ini program yang kedua ya, sudah berhasil, tidak ada error gitu. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Ini adalah UAS algoritma pemrograman yang sudah saya kerjakan gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.